wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal wa afsil sawaba wa qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan muqtaqabbalah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Dan pada asatidah yang hadir untuk bacaan takbir Habib Haddad bin Ahmad bin Idris Al-Haddad. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang mulia-mulia kita, kepada semua Habib Hasan, Ahmad, yang hadir, keluarga besar Habib Haddad bin Ahmad dan para ustaz-ustaz asatidah dan asatidah. Terima kasih. Semoga doa-doa kita ini diterima. Amin. Dan menjadi hadiah yang terbaik. Amin. Kepada para yang sudah kita doakan. Amin. Dan kepada Abah Habib Haddad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mengenang wafatnya daripada guru kita juga, daripada abah kita juga, daripada salah satu orang yang mulia yang melahirkan keturunan mulia juga, yaitu Al-Habib Haddad bin Ahmad bin Idris Al-Haddad. Kita angkat kedua belah tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allahumma rfa' darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Insyaallah mendapatkan raudatan min riyadil jannah bi jiwan nabiyika wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit mengenang daripada kebaikan-kebaikan daripada Al-Habib Haddad Al-Haddad. Beliau ini adalah salah satu putra mahkota terbaik daripada Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu terbaik daripada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Waktu Al-Fakir ingin menjenguk ketika beliau sakit bersama yang mulia Ummunal Mahbubah Ummu Wahidah binti Haji Abdurrahman, ternyata beliau Allah yarham, Allah lebih sayang dengan beliau. Beliau sudah dipanggil ke rahmatullah. Jadi ketika Al-Fakir sampai ke Malang untuk menghadiri acara pemakaman beliau, Al-Fakir sempat dengan Ustaz Fahrijal makan di warung depan rumahnya Habib Haddad Al-Haddad. Jadi ketika itu tetangga itu tanya, "Bib Hasan," katanya, "Bib, Habib datang ke sini dalam rangka apa?" "Ini dalam rangka mau takziah. Abang ipar saya ayahnya meninggal." Kalau kita sebut besan. Kalau kita sebut besan meninggal. "Yang mana Habib mana?" Katanya, "Namanya Habib Haddad Al-Haddad di Abis Munandar." "Oh, yang jenggotnya putih?" Katanya, "Iya." Beliau itu gak pernah kemanapun menggunakan motornya kecuali ke Masjid Jami untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Jami. Jadi beliau itu kalau ketemu tetangga hanya menyapa "Assalamualaikum," berangkat langsung ke masjid. Duhur juga begitu, nyapa tetangga "Assalamualaikum," langsung berangkat ke masjid. Asar juga begitu, nyapa tetangga langsung berangkat ke masjid. Maghrib juga begitu. Jadi hidupnya beliau dihabiskan untuk selalu sholat berjamaah di Masjid Jami, yang insya Allah ini menjadi kabar baik, sedekah jariyah, dan insya Allah kabar akan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini bukan yang kita peringati pada malam yang mulia ini, bukan orang sembarangan, bukan orang yang meninggal dunia itu meninggalkan nama tidak baik. Beliau meninggal dunia dengan nama yang harum, nama yang baik. Bahkan semua orang menawarkan ingin memberikan kain kafan dan memberikan tandur untuk mengangkat jenazah beliau agar bisa sampai ke tempat yang mulia, yaitu di mana kita diciptakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di alam kubur nanti. Karena beliau sudah benar-benar mengetahui siapa Tuhannya, mengetahui siapa Rasulnya, mengetahui siapa dirinya. Karena itu beliau tidak
Beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena yang disegerakan untuk ibadah, dan Rasulullah SAW selalu bergegas untuk berangkat ke masjid, yaitu melaksanakan ibadah sholat wajib berjamaah di masjid di mana tempat kita berada. Itu hadis kabar. Itu yang disampaikan oleh tetangga beliau. Tidak ada kabar sedikit pun yang tidak baik di kalangan tetangga beliau. Semuanya kabar yang bergembira, kabar yang harum, kabar yang manis. Dan insya Allah ini semua menjadi doa untuk anak keturunannya. Ini semua menjadi doa untuk kita yang memperingati hari meninggalnya beliau. Dan insya Allah ini akan menjadi pelajaran untuk kita agar makin dekat, makin rajin, makin syukur, makin kuat beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalan para salihin salihin, terutama yang masih hidup dan juga yang sudah telah meninggalkan kita. Dan insya Allah dengan kita hadir di rumah yang penuh berkah ini, kita angkat kedua belah tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini menjadi amal jariyah untuk Habib Haddar Al-Haddar. Ini menjadi sedekah jariyah untuk kita semua. Ini semua menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat kita karena apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang tertanam di dalam lisan dan hati kita, yang kita tanamkan sampai kita berjalan menuju Shiratal Mustaqim dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga-keluarga yang telah meninggalkan kita. Khalidina fiha abadan, tetap abadi di dalam bersama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari pihak keluarga mengucapkan jazakallahu khairan katsiran jiddan. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan semua ustaz-ustaz yang hadir pada malam hari ini. Habib Muhammad Waliullah, Habib Riza Al-Munawwar, Habib Abdul Qadir bin Syekh Bakar, Habib Habibullah bin Syekh Bakar, Habib Faris bin Syekh Bakar, dan wabil khusus ila tuan rumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan alhamdulillah Qorekoh ini jangan kita hilangkan. Banyak orang mencecar, mencaci maki urusan mereka karena ini sudah diajarkan oleh guru kita. Ketika ada yang meninggal, kita datang untuk takziah, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan bahwa beliau tidak sendiri, tapi beliau bersama ikhwan muslimin wal muslimat. Kita juga begitu. Nanti kita meninggal, siapa yang mengangkat keranda kita kalau bukan saudara-saudara ikhwan muslimin wal muslimat? Kalau kita meninggal, siapa yang memandikan jenazah kita kalau bukan ikhwan muslimin dan muslimat? Kalau kita meninggal, siapa yang menggalikan kubur kita kecuali ikhwan muslimin dan muslimat? Karena itu kita semua bergabung dalam keluarga besar Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di jalan Qorekoh pondok pesantren Al-Asyianul yang sudah dibangun oleh Habib Syekh Mahdi bin Syekh Bakar. Insyaallah kita selalu menjadi ahli sunnah wal jamaah, berjamaah menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, dan insyaallah selalu dalam Qorekoh yang ditinggalkan dengan penuh cinta dan kasih sayang lewat senyuman yang akhir diberikan oleh Habib Syekh Mahdi ketika beliau meninggalkan kita, yaitu senyuman ketika melihat Allah Subhanahu wa taala Rasulullah menjemputnya ke surga jannah. Jazakallahu khairan katsiran dan mohon maaf terlalu lama ini sambutannya. Mungkin dari pihak keluarga ada lagi yang mau menyampaikan. Insyaallah kita tutup acara yang mulia ini dengan acara ramah-ramah, dengan acara berbahagia. Insya Allah makanan yang telah disediakan halalan, thayyiban, wasi'an wal barakah. Dan ini adalah menjadi sedekahnya Habib Haddar Al-Haddar. Dan insya Allah ini semua menjadi amal jariah. Kalau zakat tapi nggak bisa terima zakat ini. Kalau ini hadiah yang diberikan untuk keluarga Habib Haddar Al-Haddar yang dipersembahkan oleh ananda tercinta Al-Habib Idrus Al-Haddar. Insyaallah ini menjadi pahala untuk Habib Haddar Al-Haddar, menjadi sedekah jariyah oleh Habib Haddar Al-Haddar. Makan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena gelap gulita di dunia ini tidak akan sanggup kita melewati tanpa cahaya nur dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makan jangan dengan gelap gulita, dengan sangat mata. Ingat teman-teman semua saudara ya, Ustaz Fadil ya.
Mudah-mudahan cepat langsing. Insya Allah kita doakan semua yang hadir pada acara yang mulia ini panjang umur dalam sehat walafiat. Keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang ada di Nurul Iman, keluarga yang ada di rumah di daerah kita. Tidak apa-apa kita belum jumpa lama dengan mereka meninggalkan kita. Tapi insya Allah nanti kita semua berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Kita tidak akan pernah bosan berjumpa dengan keluarga kita. Tidak ada pernah sia-sia keluar dari lisan kita kecuali bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir daripada hidup kita di alam dunia, dan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat orang yang beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Jannatul Firdaus dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami tuan rumah, terima kasih banyak atas kehadirannya. Wabil khusus ila Ahlul Bait. Iya, dan ini acara luar biasa dihadiri oleh orang mulia yang mulia Ummul Mahbubah Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman. Biasanya beliau mendoakan dari rumah, tapi beliau khusus langsung datang kepada mantu tercintanya. Alhamdulillah, insya Allah Habib Idrus Al-Haddad bisa meneruskan perjuangan Al-Ashriyah Nurul Iman, bisa menjadi orang yang soleh, yang baik dengan anak keturunan yang baik, dan insya Allah membuat yang mulia Ummul Mahbubah dan Habib Salabi Mahdi Bisyahbakat bin Salim bahagia di dunia wal akhirah. Terima kasih banyak yang mulia sudah hadir. Ada kakak-kakak kita juga, Syarifah Rugaya, Syarifah Rodia, ada adik kita Syarifah Hilia, ada istri saya juga tercinta Syarifah Eva Nabila Mulahena, ada istrinya Habib Muhammad Habibullah, ada istrinya Habib Reza, ada istrinya Habib Faris, istrinya Habib Qadir menyaksikan. Insya Allah kita doakan juga kepada beliau, insya Allah mendapat raudatan min riyadil jannah bi jiwari Nabi wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ada istrinya Habib Muhammad menyaksikan via Zoom juga. Jadi nggak apa-apa. Oh tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita semua terjaga dalam rumah tangga yang diridhai oleh Allah, dalam rumah tangga yang insyaallah dicintai oleh Allah. Amin. Dan insyaallah kita doakan Habib Muhammad Waliullah, guru kita tercinta, sehat walafiat. Amin. Susah hidup kita. Iya betul. Tanpa doa beliau yang mustajab susah hidup kita. Karena itu tadi dengan aminnya beliau insya Allah diijabah doa kita. Karena beliau orang mulia, orang yang lembut hatinya, sampai istri lebih keras. Sampai istri meninggal. Banyak sabar kita insya Allah. Gak apa-apa. Dulu Habib Sekapin Mahdi juga begitu. Sabar sama istri-istrinya. Lempar shuriken biasa aja Habib Sekapin. Jadi kita banyak sabar dalam hidup. Insya Allah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampai Rasulullah SAW mengganjel perutnya dengan batu. Sepatil ganjel perut dengan batu. Sabar. Ini baru mulai kuat. Jadi insya Allah sampai begitu kalau zaman Nabi Isa, ya Allah turunkan makan dari langit. Ini semua umat-umat itu kelaparan. Doa kepada Allah. Tapi zaman Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada orang-orang seperti itu. Karena itu bisa sabar. Nggak apa-apa. Padahal kalau beliau minta semua makanan yang ada di surga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena beliau sabar, ganjel pakai batu, ya Ustaz Adil ya. Apa itu batu? Jangan-jangan itu. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Lagi Ustaz ini tegang-tegang terus dari tadi. Kenapa ingin neraka? Tadi kan Allah ma'ajirna minal salimin. Ya Allah jauhkan api neraka dalam keadaan kolbon salimin. Udah minta tapi ingat bukan neraka dulu. Insya Allah Ustaz semua nggak usah khawatir. Ini ada bos kita di belakang. Bentar lagi akhir bulan, jadi nggak usah khawatir. Kita doakan yang mulia panjang umur, rizkinya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keikhlasan hati untuk mendidik kita yang bengal ini. Dan juga kita, bukan kita, saya yang bengal ini, insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, udah semua keluar.
Panitia, Hah? Panitia mah, panitia, udah kelas mau belum? Saya panitia. Insya Allah kita santap malam yang tenang untuk ibadah, kita makan semua karena mengharap ridha Allah dan ridha tuan rumah ya, Habibat ya. Maafin bang kalau nggak begini, ustaznya nanti nggak rame katanya. Saya nggak dipanggil lagi. Bercanda. Katanya Habib Muhammad tadi amplopnya kosong, nggak apa-apa. Habib terus nanti kalau saya nggak bicara bagus-bagus gini, ntar nama saya nggak dimasukin di transfer di gajiannya yang bagaimana? Bagi kita ngomong bagus-bagus ya sama pengakuasi. Ada bos juga di belakang bahaya kalau kita ngomong aneh-aneh. Tapi tulis daftar gaji kita kan dimasukin. Canda, panitia tolong disiapkan makan. Insya Allah kita harap makanan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat